Kalau diambil perempuan sebagai titik tolak, ya mau nggak mau kita melihat kembali ke 110 barangkali 112 tahun yang lalu, yaitu pada waktu Raden Adjeng Kartini itu meninggalkan tulisan-tulisannya, dan demikian dia dianggap sebetulnya sebagai sastrawan perempuan pertama. Tapi yang lebih penting lagi, bahwa dia menggerakkan perempuan untuk keluar dari keterkungkungannya. Dan tidak main-main, dia itu terkungkung di kabupaten kehidupan bangsawan, di mana sejak umur 12 tahun lalu dia tidak meneruskan sekolahnya lagi, dan di dalam surat-suratnya itu terlihat sebetulnya bahwa dia menyampaikan suatu protes penolakan yang lembut tapi kuat. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi, ialah bahwa tidak banyak yang terjadi, karena surat-surat itu toh baru lama kemudian ya, sampai ke masyarakat kita. Dan kita tahu juga masih ada penulis lain bernama Suwarsih Joyopuspito, dan dia juga menulis tentang peranan perempuan, tapi lebih dalam pendidikan sebagai guru. Lalu ada beberapa penulis lain yang baru menulis dalam bahasa Indonesia, karena baik Kartini dan Suwarsih masih menulis dalam bahasa Belanda. Berarti bahwa intelektualitas atau kesadaran yang bangkit itu terkait dengan pendidikan dan pendidikan bahasa Belanda, di mana pemerintah Belanda merasa harus melaksanakan etis politik, ya, politik beretika, karena merasa toh berhutang budi karena mengambil banyak kekayaan dari Indonesia. Dan bagaimana membayar hutang budi itu? Dengan membuka sekolah-sekolah berbahasa Belanda, maksudnya untuk orang Indonesia dari kalangan tertentu boleh belajar bahasa Belanda. Jadi kalau dilihat demikian, penjajahan Belanda itu adalah penjajahan yang tidak langsung. Lebih baik mereka pikir dijajah lewat orang-orangnya sendiri, jadi oleh bupatinya dan ke bawah, dan itu dilakukan di dalam bahasa yang tidak tersentuh oleh pendidikan bahasa Belanda. Kemudian kita masuk ke penulis bahasa Indonesia, tapi mereka tidak dikenal begitu ialah di mana namanya Selasih dan Rukiah, ya. Itu jarang disebut-sebut. Lalu kita masuk, memang mereka sudah masuk ke periode kemerdekaan RI, tapi baru setelah kita masuk di dalam periode Orde Baru, itu lalu tampil novelis-novelis, penulis-penulis yang menjadi populer. Apa yang ternyata bahwa di situ mulai ada suatu kelas menengah yang menyukai bacaan-bacaan sebagai hiburan, ya. Tetapi kita lihat
keempat penulis yang akan saya sebut ini menurut saya masih tersandra oleh suatu sebutan, yaitu kodrat wanita. Nah, mereka tersandra dan tidak ada suatu protes apapun tentang masalah ketidaksetaraan, ya, di mana sebenarnya ini sekarang justru sudah sangat meluas dalam bentuk apa yang disebut feminisme itu. Tapi keempat ini sama sekali jadi belum tersentuh, dan mereka saya sebut tersandra oleh kodrat wanita, dan mereka itu seperti Ibu Titi Said, Mirawe, terus Larus, ya, Ike Supomo. Jadi mereka menulis novel-novel yang ada juga yang lalu difilmkan. Ya. Sebenarnya mulai ada suara feminis, ya, dan itu oleh Marian Katopo dan oleh N. Hadini. Ya. Tapi kita tahu N. Hadini menikah dengan orang Prancis. Kita tahu Marian Katopo itu pendidikannya adalah sebagai pendeta, ya. Jadi sangat terkait juga dengan pendidikan, ya, di mana pendidikan itu yang memberi landasan untuk perempuan kritis terhadap posisinya sendiri. Dan kebetulan dalam periode itu saya juga mulai menulis dan mendirikan akhirnya jurnal perempuan. Ya. Nah, mengapa saya sebut jurnal perempuan itu dalam periode masih Orde Baru? Karena didirikan tahun 96. Sementara Orde Baru itu berhentinya 98, ya. Tapi jurnal perempuan itu sampai sekarang sudah menerbitkan edisi sampai yang ke-92 kalau tidak salah. Tapi apa yang kita lihat sesudah Orde Baru itu, bahwa meledak tiba-tiba penulisan oleh perempuan, di mana kita bisa kaget-kaget juga karena begitu jauh berbeda dengan apa yang dihasilkan sebelumnya. Apa perbedaannya? Periode Orde Baru, kodrat wanita, perempuan itu kehidupannya harus terutama sebagai seorang istri, kemudian sebagai ibu, kemudian dalam jabatan-jabatan istri pegawai negeri yang kita sebut Dharma Wanita, atau oleh Yulia Suryakusuma kita dijangkiti ibuisme, ya. Jadi, tapi itu terkait dengan jabatan suami. Nah, sesudah kita masuk ke reformasi, lain sekali. Ya. Apa yang kita lihat? Tiba-tiba sentralisasi itu bukan melebur, ya. Dan dengan demikian tiba-tiba banyak penulisan yang menyangkut minoritas etnik, ya. Minoritas dan kehidupan etnik tradisional. Ada novel tentang Papua, ada novel tentang Ternate, ada novel tentang Pulau Kei, ada novel tentang kehidupan di Bali. Tapi pada umumnya di situ kita melihat bahwa sebetulnya perempuan terbelenggu oleh adat istiadat dan tidak bisa mereka mengadakan perlawanan karena sama saja dengan melawan pada suatu kekuatan yang katakan saja kekuatan itu sangat membelenggu karena itu lewat adat istiadat
tata krama di mana pada umumnya perempuan itu adalah menurut pada tata krama adat istiadat seremonial ritual itu. Jadi sukar untuk keluar ya. Nah, jadi dan itu sebetulnya membelenggu untuk perempuan. Dan kita bisa melihat beratnya kehidupan seorang perempuan Papua misalnya ya. Itu dilukiskan dengan bagus dalam novel-novel ini. Kita melihat jadi beda di situ ya. Perbedaan lain adalah bahwa tiba-tiba kita lihat ada juga yang penulis-penulis tentang konflik agama yang mainstream dan juga menindas minoritas. Lalu kita melihat ada lagi buku-buku ditulis oleh generasi kedua korban G30S. Mereka menulis tentang ya apa jadinya kalau suatu keluarga itu ada yang dibunuh, ada yang dikirim ke Pulau Guru, ada yang hilang, dan ada yang dicabut kewarganegaraannya. Jadi penderitaan-penderitaan ini juga tiba-tiba dituliskan. Itu kategori ketiga. Kategori keempat itu adalah tentang konflik-konflik sosial politik ya, di mana lalu saya menyebutkan itu sebagai kategori keempat karena ada satu kategori terakhir dan itu disebut mereka adalah yang dihasilkan adalah sastrawangi. Mengapa sastrawangi? Karena ditulis oleh perempuan-perempuan muda, cerdas, cantik, menarik, urban, dan sudah masuk dunia digital postmodern. Mereka menulis bebas tentang seksualitas dan mereka mengambil topik-topik yang tidak terduga ya di dalam tulisannya. Dan seorang penulis religius seperti Taufik Ismail sangat tidak suka ya pada kelompok ini dan dia menyebut itu sastra selangkangan ya. Jadi justru karena bebas dalam seksualitas itu dan justru karena dalam tulisan ini tidak menyebut dan menyentuh baik religiositas atau spiritualitas, tidak, sedikit-sedikit ada, tapi dianggap tidak sama sekali. Nah, jadi kesimpulan saya adalah dalam 5 kategori ini, kesimpulan kita apa? Apakah memang sastra Indonesia yang ditulis oleh perempuan itu sesudah kita masuk reformasi apa terpengaruh oleh feminisme? Saya anggap secara tidak langsung memang, tapi sudah melebur feminisme itu. Melebur dalam suatu kesadaran tentang kesetaraan. Tetapi kita juga tetap harus bertanya kalangan mana yang tersentuh oleh aspirasi kesetaraan ini. Sekarang kita melihat ya, apakah kita benar-benar sudah menginginkan masyarakat Indonesia itu setelah berapa tahun, sekarang 75 tahun ini, sudah mencapai sesuatu taraf yang memuaskan. Pada saat ini bisa dikatakan jauh, karena kita melihat pada saat ini justru kritis, dan kritis secara tidak terduga. Mengapa? Di satu pihak
saya percaya penuh pada figur seperti Joko Widodo. Saya percaya penuh pada figur seperti Ahok. Saya tidak percaya penuh pada figur-figur lainnya. Sebab dengan adanya dua tokoh ini, saya melihat semakin terlihat selama ini banyak terjadi pembiaran. Itu yang membuat untuk kedua tokoh ini, mereka itu bertindak, bekerja harus betul-betul melawan arus. Dan arus itu apa? Berbagai mafia dan di praktis semua bidang. Lalu kita bertanya, apa penyakitnya kalau begitu? Mereka ini berdua, mungkin banyak lagi, tapi itu mudah-mudahan apa yang saya sebut silent majority, bahwa mereka mendukung kedua tokoh ini. Tapi situasi kritis sekarang justru membuat kita bertanya, apa silent majority itu memang mendukung karena sadar, atau silent majority itu silent karena terintimidasi oleh kepentingan orang-orang atau kelompok-kelompok ya, yang dalam hal ini mereka vokal. Dan vokalnya diperkuat dengan media sosial. Nah, jadi saya kira kita ini harus benar-benar jeli dalam situasi ini ya. Apakah kita masing-masing ya, posisi kita, apakah kita imun terhadap intimidasi yang sekarang sedang berlangsung dan atas nama agama malah. Saya khawatir, dan kekhawatiran ini saya kembalikan pada karakter. Nah, sekarang karakter itu kan hasil bentukan ya, internal, keluarga, dan eksternal. Kalau kembali ke peranan perempuan, mungkin mereka secara proporsional itu perannya lebih besar di dalam pembentukan karakter. Tapi lebih banyak pertanyaan lagi yang ditimbulkan. Soalnya akhir-akhir ini ada suara-suara yang mengembalikan kita ke apa yang disebut kearifan lokal ya. Jadi kita kembali ke local wisdom ya, di mana jadi sebetulnya kembali pada tradisi suatu kelompok mungkin etnik, dan di situ kita hendak melihat apa di situ ada pengendapan soal nilai-nilai yang berharga untuk menghadapi tantangan masa kini. Tapi saya kira kalau kita lakukan itu, kita harus hati-hati. Sebab kita juga bisa mundur dengan itu. Pernah juga saya ingat ada tulisan buku oleh Mokhtar Lubis, judulnya Manusia Indonesia. Nah, dia sebutkan manusia Indonesia tuh 6 ciri. Saya tidak hafal barangkali. 1, munafik. Nah, kemunafikan itu di bidang agama tuh kuat sekali. Orang itu lain bicara, lain bertindak, lain ritual, dan lain nurani. Kedua, tidak bertanggung jawab, melepas tanggung jawab.
banyak yang terjadi dalam kasus-kasus korupsi. Justru tokoh-tokohnya itu membiarkan bawahannya yang menanggung dosa dan menebus dosa mereka. Jadi lepas tanggung jawab. Takhayul. Indonesia suka takhayul. Yang terakhir apa? Masalah Dimas Kanjeng, ya kan? Dan banyak intelektual yang masih termakan oleh takhayul itu. Apa yang salah sebetulnya? Ya? Ada lagi satu yang positif, yaitu artistik. Ya. Itu terlihat dari seni budaya kita, ya. Kreatif, saya juga demikian. Dan saya masih lupa, saya kira 1-2 ciri lain, tapi tidak usah saya uraikan semua. Tapi itu membuat saya berpikir sejauh mana pendapat Mochtar Lubis itu relevan, ya. Sekarang ya, jadi kalau kita kembali ke soal kemunafikan, dan bukan kemunafikan aja, tapi juga saya sendiri mengatakan kita orang Indonesia seperti takut pada kebenaran. Kebenaran itu dianggap mengganggu sopan santun dan harmoni. Lebih baik ditutup-tutupi. Tapi apa hasilnya? Kita akan lebih jeli mendengarkan rumor, gosip, cerita burung, medsos, ya. Nah, hal-hal yang demikian membuat saya berpikir kita ini harus kembali ke masalah karakter itu tadi, lalu tentang character building itu tadi, lalu yang disebut juga revolusi mental oleh Jokowi itu tadi, dan barangkali ya saya pertanyakan juga, apa ada peranan khusus karena perempuan itu sebagai penerus bangsa, karena yang melahirkan, merawat karena membesarkan dan mendidik, tapi ya berarti dia harus mendidik, membesarkan, membentuk sesuai dengan tuntutan zaman supaya dapat survive, kan? Jadi perubahan jelas ada antara generasi 45, generasi 66, lalu generasi reformasi. Saya mengambil 3 loncatan itu. Nah, di situ kita harus pertanyakan lagi, apa sih yang dituntut untuk menjadi manusia Indonesia yang tangguh, ya. Kalau kita lihat indeks-indeks dibandingkan negara lain, kita kadang-kadang merasa ya tertinggal. Padahal ya, kalau dilihat kekayaan alam kita luar biasa. Padahal kekayaan budaya kita juga luar biasa. Nah, tapi kekayaan alam itu karunia, itu bukan karena kita peroleh sebagai hasil kerja. Lalu, kalau kita dilihat, kita apakan kekayaan alam itu? Banyak yang tergadaikan. Setiap kasus korupsi sebetulnya itu menjual kekayaan, aset-aset untuk kepentingan sendiri, toh. Ya, jadi kita itu mensia-siakan karunia yang diberikan pada kita. Saya makin lama makin menyadari begitu beruntung jadi manusia Indonesia, karena karunia alam, karunia seni budaya,
Tapi kualitas manusianya itu yang saya khawatirkan. Sebab akhirnya kekayaan alam, kita lihat hutan-hutan apa yang terjadi, kekayaan seni budaya, kita lihat akhir dijadikan daya tarik pariwisata, lalu terjadi pendangkalan kualitas manusia, pendidikan. Kalau kita lihat, orang sekarang cenderung mencari gelar, ya. Makin banyak gelar, makin baik. Tapi itu hanya untuk jaminan saja gelar itu. Kita mempertanyakan kualitasnya. Dan kalau dipertanyakan kualitasnya juga secara proporsional di bidang ilmu, itu semakin ditinggalkan itu ilmu dasar, ilmu engineering. Sementara itu yang sekarang sangat ditampilkan adalah manajemen IT. Dan ya itu nanti proporsional. Kita menurut Jokowi memerlukan infrastruktur meluas, ya. Tapi apa engineer-nya cukup? Saya lupa angkanya. Berapa yang kita perlukan engineer, berapa yang ada? Jauh. Nah, apa kita sadari hal itu? Apakah nanti keinginan itu hanya jadi mimpi? Mimpi belaka karena tidak dapat direalisasikan. Jadi memang ini situasi yang memprihatinkan. Justru karena kita menyadari, ya, semakin menyadari kesenjangan ini dan semakin banyak yang terbongkar. Jadi sebetulnya periode ini memprihatinkan karena kita terpaksa menghadapi kebenaran dan kita seperti orang yang takut kebenaran. Jadi saya tidak memberikan solution. Saya hanya banyak yang dipertanyakan, tapi satu hal yang sudah jelas, kita ini sebetulnya dikaruniai dan harus dapat tidak mewarisi karunia itu, tapi kita belum mampu mengelola warisan kita, baik alam maupun budaya. Tapi ya kita tetap harus optimis, ya. Artinya kita yang merasa barangkali sadar, justru jangan pesimis, karena kita harus optimisme kita berlaku untuk orang banyak, karena orang banyak itu yang belum sadar supaya disadarkan. Dan tentu kita harus sekali lagi ya kerja, ya, dan kerja apa yang disebutkan oleh Jokowi dan oleh Ahok. Apalagi yang dapat saya sampaikan, ya. Saya kira karakter, ya, ini adalah sesuatu di mana pernah ada seorang menteri yang mengatakan pendidikan formal itu harus sesuai antara supply dan demand, ya. Jadi yang diperlukan tenaga seperti ini. Jadi saya harus mendidik supaya mereka memenuhi tuntutan-tuntutan itu. Tapi saya kira itu tidak tepat, ya. Karena masyarakat ada tuntutan. Siapa bilang masyarakat itu benar? Sementara kita yang mau menyiapkan manusia-manusia sesuai dengan masyarakat, kalau masyarakatnya nggak benar, jadi lebih baik kita bukannya kita mempersiapkan SDM, ya, tapi manusia dalam kualitas kemanusiaannya.
Dan ya kita tentu dalam hal ini memang kembali pada ajaran-ajaran religius ya. Setiap agama tentu mengajarkan supaya menjadi manusia yang baik. Tapi kalau sudah cenderung ke ortodoksi, ke dogma-dogma, itu juga yang membahayakan. Karena mereka lalu merasa benar sendiri. Nah, lalu terjadi konflik-konflik antara kelompok-kelompok yang berbeda. Bahkan akan terjadi konflik antara mainstream dan minoritas. Itu juga bagus digambarkan dalam novel-novel yang tadi saya sebutkan. Jadi sekali lagi ya, kita jadi kembali tentu jangan kembali ke ortodoksi dan dogma-dogma agama. Tapi nilai-nilai mendasar itu bisa terdapat pada manusia yang beriman itu ya. Tapi juga kita bisa mengatakan ya, manusia tanpa agama apa tidak bisa manusia yang baik? Saya pernah menanyakan pada seorang ustadz, dia bilang nggak bisa katanya. Kenapa? Ada iblis katanya. Dan iblis akan membisikkan kita untuk berbuat hal yang jahat. Dan agama harus melawan, dengan agama kita melawan iblis. Saya nggak yakin dengan jawab. Soalnya saya mengingatkan bahwa manusia itu memang lahir batin ya, dan kita cenderung ya, perkembangan dunia itu banyak ke hal-hal material lahiriah ya, dan itu adalah berkat kemenangan kapitalisme sebetulnya. Sejak tembok Berlin runtuh itu memang tidak ada yang dapat mengalahkan kapitalisme. Di situ sebetulnya pentingnya Pancasila kita. Karena di situ kita menyampaikan nilai-nilai yang membuat kita bertahan terhadap kapitalisme. Tapi kita kan, saya sudah sebutkan tadi, kita munafik juga. Ya, dalam hal ini jadi seakan-akan tidak menganut kapitalisme dan seakan-akan kita anti liberalisme kan, apalagi neoliberalisme ya. Tapi sebetulnya kita mempraktekkan itu di dalam praktek-praktek kehidupan yang penuh korupsi itu. Maka itu yang lahiriah harus diimbangi oleh yang batiniah. Dan yang batiniah itu sifatnya spiritual kan. Nah, tapi dianggap itu agama. Padahal menurut saya spiritualitas itu bukan saja spiritualitas yang religius. Spiritualitas bagi saya kesadaran tentang kelebihan manusia, tapi juga keterbatasannya. Dan kalau pada saat-saat tertentu kita akan terpesona oleh kekuatan-kekuatan yang terasa di luar kekuasaan kita. Saya menyebutkan itu the beyond, apa yang terletak di luar batas-batas kekuasaan manusia. Itu tidak selalu kita rasakan. Tapi itu saya anggap sebagai spiritualitas dapat mengambil bentuk religius, dapat mengambil bentuk mistik. Apa bedanya? Kalau yang religius artinya kita melihat ada suatu kekuatan yang menggentarkan tapi juga mempesona. Jadi kita tertarik tapi kita juga takut ya. Lalu kita sembah
ya, dengan doa supaya kita selamat dan banyak rezeki gitu ya. Tapi pada dasarnya kita gentar tapi juga terpesona. Spiritualitas mistik itu kita melihat ada kekuasaan yang besar, kita melihat kita itu adalah kecil, besar, lalu kita melebur menjadikan satu, dan dalam bahasa Jawa itu menyangkawulo dan gusti itu menyatu. Tapi dalam Islam itu disebut aliran sufi. Di barat itu disebut mistik ya. Dan ini di mana-mana ada. Jadi itu pun sangat alamiah ya. Ketiga, spiritualitas humanistik, yaitu bahwa kita tuh berani mencintai dan berani berkorban untuk sesama manusia, dan itu kita anggap sebagai suatu pengabdian dan juga suatu persembahan. Itu pun spiritualitas tapi sifatnya humanistik, altruistik, jadi kita juga memberi ya. Lalu ada spiritualitas kosmik. Dan ini scientist. Kalau yang sebelumnya itu seperti Mother Teresa atau Einstein atau apa, mereka juga mengabdi pada sesuatu yang luar biasa, yang tidak dikenal, tapi dengan begitu mereka punya aspirasi, cita-cita, dan melupakan diri sendiri karena mengabdi pada suatu kepentingan yang lebih besar. Spiritualitas yang sudah saya sebut 4. Ya. Yang kelima itu adalah spiritualitas romantik ya. Yaitu seniman-seniman, maestro-maestro itu kan juga mempunyai suatu idaman ya, untuk mencapai sesuatu yang luar biasa, yang sublim. Nah, itu pun suatu bentuk spiritual. Dan terakhir, tapi itu setelah saya mengikuti konferensi Serat Centini di Jawa Tengah, di Borobudur ya, ada juga spiritualitas erotik, yaitu ada yang disebut, kok saya lupa sekarang ya, bahwa dulu di puri-puri itu kalau mau menyembah atau ke dewa-dewa atau bentuknya itu mereka harus berhubungan dengan perempuan-perempuan yang menjaga tempel itu. Jadi istilahnya kebetulan hilang pada saya apa ya, tantri. Jadi itu di mana spiritualitas itu tampil dengan liwat erotik. Maksudnya ialah jangan lupa tidak, eros itu terdorong oleh cinta, dan klimaks di dalam orgasme seakan-akan menyatukan juga kita dengan sesuatu yang bukan diri kita masing-masing, sesuatu yang sifatnya kosmis ya. Nah, jadi bermacam-macam spiritualitas itu harus membuat kita toleran ya. Dan juga membuat kita bahwa lahiriah ini diimbangi dengan yang batiniah, yang spiritual itu. Nah, mungkin juga bahwa kita, jadi dalam ini peran perempuan itu adalah menekankan nilai-nilai spiritual, di mana itu tentu didukung oleh kejujuran, didukung oleh solidaritas, jadi gotong royong membantu orang lain. Tapi ya itu suatu yang saya pikir mendasar dan berlaku untuk semua zaman ya. Ciri-ciri ini saya tidak tahu apa pada
Neandertal dulu juga sudah ada, tapi mereka kan kesadarannya belum tumbuh. Jangan kita lupa bahwa kita ini mungkin merupakan puncak evolusi toh. Dari Big Bang, lalu ada planet bumi, lalu ada kehidupan, akhirnya ada kehidupan yang berkesadaran. Masa berakhir dengan saling memusnahkan dan menghancurkan planet? Lalu ya gampang nanti kita ngungsi ke Mars. Saya lihat film National Geography, itu sudah ada persiapan untuk pindah dan ngungsi ke Mars. Saya kira sementara itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ada ya, jadi saya juga jangan harap saya apal ya. Tapi 5 sila itu semua make sense ya. Dan semua adalah nilai-nilai yang mempersatukan kita. Di mana kita ini sudah dikaruniai juga dengan kebinekaan toh. Tapi kebinekaan itu harus diikat. Dan tiap kali mengalami bahaya cerai-berai itu ya. Tapi nilai-nilai ini yang harus mengikat kita. Dan ya metodologinya harus benar. Jadi kalau di musyawarah terus harus ada parlemen ya, tapi parlemennya yang kayak apa ya, yang seperti itu. Pemilihan orang-orangnya kayak apa dengan money politics ya. Tapi Tuhanan yang Maha Esa, saya ada sedikit catatan karena sebetulnya Buddhisme itu tidak mengenal Tuhan, tapi kita akui toh sebagai suatu agama yang sebetulnya membawa kita ke tingkat spiritual yang paling tinggi juga. Jadi mungkin ya soalnya kalau ketuhanannya Maha Esa itu masih terlalu antropomorfis. Membayangkan Tuhan itu sebagai suatu sosok ya, mirip manusia tapi semua lebih hebat. Maka itu ada 100 nama atau berapa nama untuk Tuhan ya. Dan kerjanya untuk memberi pahala atau menghukum, itu aja. Dan kapan memberi pahala, memberi hukum, semua dicatat seakan-akan Tuhan itu seorang akuntan atau punya akuntan ya. Jadi saya dalam hal ini merasa Tuhan yang Maha Esa itu masih terlalu antropomorfis. Tapi hendaklah kita yakin pada spiritualitas yang menjamin nilai-nilai kebaikan untuk manusia, begitu. Sebetulnya tadi udah implisit ya. Kalau untuk generasi muda, saya tuh harus melihat dulu generasi muda yang mana sih. Yang urban, yang orang tuanya berkecukupan, saya khawatir mereka itu manja. Dan mereka tidak digembleng oleh kesulitan hidup. Semua udah mudah. Nah, kembalikan idealisme pada mereka itu supaya mereka itu mempunyai cita-cita itu di mana tidak terkait hanya pada kepentingan sendiri, tapi melihat masyarakat yang luas, melihat akhirnya juga bahwa siapa tahu mereka bisa merasa mempunyai nilai, setitik nilai dalam kesemestaan. Jadi supaya ada cosmic awareness ya. Jadi berarti bercita-citalah untuk menjadi manusia yang baik, yang bisa meninggalkan kebaikan dan melihat bahwa meskipun kecil di dalam kesadaran kosmis itu, tapi ada nilai
tapi bernilai. Ya, saya kira itu aja. Ya, begini ya, kalau perempuan itu sekarang kan ada gejolak tuh. Gejolak itu bahwa perempuan bisa menjadi lebih independen ya. Tapi dalam sebetulnya ada citra ya. Tadi saya bicara tentang kodrat wanita, tapi sekarang saya bilang tentang citra perempuan. Citranya dan citra itu lebih sifatnya dalam penampilan dan lain-lain. Nah, janganlah titik beratnya di situ ya. Karena manusia yang menurut saya baik dan tangguh, boleh tentu bagus kalau berpenampilan baik, tapi menjadi konsumtif, nah hendaklah dipertanyakan apa diimbangi konsumtif itu dengan produktivitas dan kreativitas dan kemandirian. Menurut saya itu yang penting ya. Kemandirian.